Kalau Sobat Bajul punya fasilitas Traveloka Paylater, saran saya, jangan pernah galbay, manfaatin aja dengan bijak, karena bunganya benar-benar rendah dibanding bunga paylater yang lain. Salam Bajul gak lama, pantai pinjol nggak pakai lama. Apa kabar Sobat Bajul yang mulai merasakan teror penagihan pihak ketiga dari Traveloka Paylater? Sesuai aturan OJK, pihak penyedia pinjaman online atau pinjol dilarang melakukan penagihan langsung ke nasabah lebih dari 90 hari keterlambatan. Tapi, ada tapinya nih, pihak penyedia pinjaman online atau pinjol bisa menunjuk pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan ke nasabah. Nah, saat pihak ketiga mulai beraksi, saat itu juga teror panggilan telepon dan WA dimulai dari awal lagi. Kayak meteran Pertamina dimulai dari nol ya. Gitu juga dengan Traveloka Paylater. Apalagi kalau tagihan nasabah cukup besar di atas 10 juta. Emang sih, awalnya sangat terbantu sekali dengan adanya fasilitas Traveloka Paylater. Kita bisa bepergian pakai pesawat kemana aja dan kapan aja. Bahkan staycation di hotel-hotel berbintang tanpa harus mikirin dananya. Ya dong, baru kepikirannya pas ada notif tagihan jatuh tempo. Iya apa iya? Pengajuan Traveloka Paylater ini lumayan mudah tanpa ada agunan. Asal berkas kita bagus, langsung ACC. Apalagi kalau calon nasabah tervalidasi kerja di perusahaan ternama dan sering pakai aplikasi Traveloka untuk pembelian tiket pesawat atau booking kamar hotel. Dan pastinya belum pernah kena blacklist BI checking atau blacklist OJK. Nggak perlu basa-basi lagi. Mari kita review aplikasi Traveloka Paylater saya yang telat bayar kelewat lama. Nah, akun saya ini termasuk Gold Priority. Ini sebagai penghargaan dan bukti kalau sering lakukan transaksi di aplikasi Traveloka, baik sebelum dan sesudah pakai fasilitas Paylater. Tuh, lihat priority XP-nya ya, sampai 1 jutaan. Ini masih bisa dimanfaatkan tanpa melihat histori pembayaran Paylater. Oke, kita langsung lihat Paylater-nya aja. Tuh, tagihan terlambat 1.815 hari. Sudah 5 tahun ya. Dan akun Paylater sudah diblokir permanen. Wow, ya pastilah. Kebangetan kalau sampai tidak diblokir. Herannya, meski diblokir, masih aja dikasih motivasi. Segera bayar agar bisa kembali gunakan Paylater. Yakin, kalau sudah lunasin semua tagihan, bakal bisa balik itu limit dan dipakai lagi. Ya jelas enggak toh. Masa iya, Traveloka mau terjerumus 2 kali hadapi nasabah galbay? Sebelum galbay, saya sudah di level 4. Lancar jaya bayar cicilan sebelum jatuh tempo. Ini bukti kalau saya awalnya ndak ada niatan galbay. Penasaran ndak berapa tagihan saya? Ini ya, limit yang saya gunakan 7,8 jutaan. Dari total limit 15 juta. Ini baru harga normal tiket, belum tagihannya. Karena pasti ada bunga dan denda. Sekarang enak kalau punya limit Traveloka Paylater. Nggak cuman bisa dipakai beli tiket atau booking kamar hotel di aplikasi Traveloka, tapi bisa dipakai juga di luar aplikasi Traveloka. Bisa buat bayar apapun, pakai kris dan belanja online. Nah, ini angsuran yang saya mulai nyerah bayarnya. Periode Maret sampai April 2020,
terlambat 1.815 hari dengan total tagihan 10 juta sekian. Kalau kita perhatikan, dengan limit yang dipakai 7,8 juta, dengan tagihan 10 juta sudah termasuk bunga dan denda keterlambatan selama 5 tahun, ya hitungannya termasuk rendah banget bunganya. Iya toh? Jadi, kalau Sobat Bajul punya fasilitas Traveloka Paylater, saran saya, jangan pernah galbay, manfaatin aja dengan bijak, karena bunganya benar-benar rendah dibanding bunga paylater yang lain. Kecuali kalau Sobat Bajul sudah terlanjur galbay di sini dan aplikasi lainnya, mendingan ditunda dulu pelunasannya. Karena sekali kita telat bayar lebih dari 30 hari, sudah bisa dilihat kemampuan pembayaran kita oleh jasa penyedia pinjaman, dan tidak akan bisa pulih lagi limitnya. Mereka juga sudah kapok kalau disuruh ngejar-ngejar dirimu. Oke, gimana dengan penagihan Traveloka Paylater? Serem? Kasar? Sejauh yang saya alami, penagihan Traveloka Paylater ya standar pinjol legal OJK. Biasalah, telepon, nge-WA di nomor pribadi, kontak darurat, dan nomor kantor selama 90 hari pertama keterlambatan. Untuk menanyakan keberadaanmu dan hutangmu, tidak akan ditelepon kok di luar kontak darurat. DC lapangan datang ke rumah atau enggak? Sebagian besar, ya, terutama di kota-kota besar. Tapi saya pribadi tidak pernah didatengin ke rumah. Padahal nih, saya pengajuan pakai KTP Surabaya. Buh, kok iso ya? Kalau mereka datang ke rumah, jangan panik. Seperti biasa, terima mereka sebagai tamu. Karena mereka hanya menjalankan tugas dari pekerjaannya. Mintain mereka untuk tunjukin tanda pengenal atau KTP, surat penagihan resmi, dan sertifikat penagihannya. Jangan pernah janjikan kapan dan berapa besar kita akan bayar tagihan. Bilang aja, untuk sementara, duit yang tersisa cuma cukup untuk penuhin kebutuhan hidup dasar keluarga. Jangan harap lewat dari 90 hari keterlambatan, hidup jadi tenang. Pihak ketiga selalu siap sedia nagih, baik via telepon atau WA, dari pagi sampai jam 8 malam. Wes salah, yang awalnya hidupmu sunyi, sepi, bakalan jadi rame. Rame suara HP bunyi terus. Nggak ada larangan kalau kita nggak mau respon penagihan DC via telepon atau WA. Lawang HP kita, terserah kita dong. Hak kita mau respon apa enggak. Tapi kalau Sobat Bajul lagi gabut, butuh teman ngobrol, ya respon aja. Anggap sebagai pacar sendiri yang selalu perhatian. Yang pasti, galbay di Traveloka Paylater masuk blacklist OJK atau blacklist BI checking. Sudah pada paham toh efeknya? Bakalan nggak bisa kredit apapun dan dimanapun juga. Oke Mas sampai di sini dulu review kita di aplikasi Traveloka Paylater. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo tulis di kolom komentar ya. Salam Bajul gak lama, bantai pinjol nggak pakai lama.